Transform your mind, transform your life. Kopinya dipesenin Pak. Kopi Tarum gula aren. Yang Pak Raja belum ya? Bapak ini pesan apa tadi? Saya belum pesan nih kopi Pesan apa. ya? Tapi saya sebelum ngopi ini udah pesan ya? Udah. Mas Kurnia sama Denena ya? Udah nih. Wah. Sama gitu. kita. Cuma saya pengen tahu nih tempat apa ini namanya. Ini. Kayak saya baru, wah ini keren nih tempatnya nih. Dan ini ada di pinggir Danau Jatiluhur ya? Iya. Semenanjungnya kan? Iya. Nama tempatnya apa ini ya? Nama tempatnya itu Cafe Tarum. Kopi Tarum ya. Ya, Cafe Kopi Tarum berada di restoran Istora Oke. Jatiluhur Valley Resort. Jatiluhur Valley Resort ya. Oke, keren loh ini. Salah satu hidden gem ini di Purwakarta. Asik ya, Pak ya. Kalau suasananya sih asik ya. Bisa kita buat healing sama hangout ya. Ya, Bisa Iya. ambil santai sambil hangout lah, ngobrol-ngobrol gitu, apapun yang kita obrolin lah ya kan. Tempatnya Tapi obrolan-obrolan yang Tepat nih pilihan kita di sini ya, Pak ya. Oke. Tepat ya. Nah, saya pengen juga nih pesan. Ini mana nih ininya? Mas, Apa namanya? Baristanya ya. Barista. Baristanya ini. barista. Ya. Ada apa nih? Ada kopi pilihannya apa aja? Yang favorit. Ya. Yang favorit di sini. Kita bestsellernya kita punya kopi palm sugar Ya. gula arennya Tarum palm sugar. Kenapa kita bisa dibilang kopi palm sugarnya dibikin bestseller? Soalnya tujuan pertama gitu kan benar-benar pure, kita pemakaian kopi dari fuel arabica Ya. dipadukan dengan kopi gula aren pilihan gitu. Untuk selain kopi palm sugarnya kita juga ada juga americanonya. Americano pada umumnya itu biasanya dipadukan dengan robusta dan arabica. Kalau kita full dari arabica gitu. Jadi kalau misalnya untuk rasa yang nggak suka pahit bisa coba, yang nggak suka asam bisa mencicipi. Jadi tergantung selera kita nih ya, tinggal disesuaikan ya. Tapi saya sebelum pesen nih kan, ini saya lihat nih ada brandnya ini Kopi Tarum. Kopi Tarum. Tarum. Tuh dedicated to Citarum River Conservation tuh. Kenapa nih? Kenapa namanya Kopi Tarum? Nah, kenapa kita namakan di Kopi Tarum? Soalnya Kopi Tarum sendiri hasil dedikasi Tarum River Konservasi dari dataran Sungai Citarum. Gitu. Jadi kopi yang kita tanam semua real, pure dari pinggiran Sungai Citarum. Oke. Berarti di sepanjang das ya daerah aliran Sungai Citarum. Ya. Dan ini masuk sebagai program konservasinya Jasa Tirta II. Jasa Tirta II. Keren. Dengan memberdayakan masyarakat untuk bisa menanam, ya, termasuk menjaga pelestarian air. Tanamannya jenisnya kopi, tapi di sepanjang das Citarum, gitu ya. Oke, keren. Dan hasilnya dari hasil panen kopi ini dibantu juga oleh Jasa Tirta II, dipasarkan lah di sini. Ya, ya. siap. Dipasarkan di sini dan sekaligus memperkenalkan ke masyarakat ya. Masyarakat tentunya masyarakat pecinta kopi, ya kan? Salah satu inovasi dari Jasa Tirta II ini. Salah satu ya, keren Jasa Tirta II ini. Coba saya icip dulu deh. Cicipin dong. Saya pengen yang ini aja nih. Saya yang juga. apa? Tadi apa? Kopi Tarum gula aren. Gula arennya. Tapi gulanya jangan banyak-banyak. Ini yang hangat-hangat aja. Oh. Panas-panas aja Oke, ya. Hot coffee, hot coffee. Yang hot aja, hot. Biar menambah kehangatan. Iya. Tapi benar keren. Tempatnya keren. Cozy Pak tempatnya Pak ini. Cozy, suasananya juga. Buat hangout, buat diskusi, ya kan? Tukar By pikiran. the way, gimana nih Dek? Kita mau apa nih? Kita diskus apa yang enak ya? Udah bisa mulai kali ya? Talk Tuh, about udah mulai apa kali nih? ya? Udah. Oke. Udah mulai Let's nih. talk. Let's talk. Sambil nunggu. Sambil nunggu kopi. Iya. Nah, nunggu kopi. kita bincang-bincang. Kita bincang-bincang ya. Kita Sharing. coba, kita sharing. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sobat Learners. Bertemu lagi dengan Let's Talk Podcast WRE Learning Center Jasa Tirta II. Transform your mind, transform your life. Perdana nih Abang Mas dengan Mengna sebagai host dalam Let's Talk pada kesempatan pagi ini dengan subjek Manage Your Risk. Yes.
Dari temanya aja teh udah keren gitu ya. Tapi saya juga masih kurang paham tuh. Jadi mungkin saatnya kita sharing nih sama sobat learners semua. Mudah-mudahan sobat learners juga pada penasaran nih ya dengan pokok bahasan kita kali ini. Ya, seperti yang kita ketahui pada situasi pandemik ini sangat banyak sekali hal-hal yang tidak terduga dan akibat yang ditimbulkan dari hal-hal tidak terduga tersebut. Maka kita pun harus mengetahui nih pentingnya mengelola risiko di perusahaan. Dan tentunya kali ini kita udah kedatangan 2 orang narasumber, expert practitioner, bintang tamu, bintang tamu. Guest star. Iya, yang sangat istimewa seperti tagline-nya Purwakarta tentunya. Oh iya. Yang akan berbagi insight serta pengalaman-pengalamannya dalam risk management atau pengelolaan manajemen risiko. Gimana bapak-bapak? Saya nggak usah manggil bapak-bapak lah ya, Pak. Biar Kita lebih kan belum santai terlalu ya. old ya kan? Iya, Belum benar. terlalu old lah. Ya, Jadi oke. kayaknya panggil abang aja lah. Panggil lebih abang enak. aja Karena ya. masih balita ya Pak? Iya. Di bawah 50 tahun. Nah, Balita bawah 50 lebih, tahun. lebih apa? Lebih close kalau dipanggil. Iya, dan biar lebih, lebih santai panggil ya. abang aja. Oke. Narasumber kita yang pertama adalah Bang Rajab. Saya kenalin dulu tentunya ya, buat sobat learners mungkin ada yang belum kenal. Selamat pagi Pak Rimpun Rajab Harahap, selaku Kepala Divisi Rematik. Rematik, ya ampun. Tapi jangan, untungnya saya nggak rematika. Oh, iya. Jangan sampai Pak. Salahnya nggak, Rematik. tetap sehat kan kita kan gitu ya. Kepala Divisi Renstra, TIK dan Manajemen Risiko, Ya, betul ya Pak ya? oke. Iya. Jadi disingkat Abang. rematik ya? Rematik ya, Rematik. rematik. Dan tentunya dengan Mas Purwanto, Oh, kita iya. panggilan akrabnya Mas Ipung aja ya. Boleh, Udah boleh. terkenalnya Mas Ipung ya di Iya. PJT. Nickname saya Nickname-nya Ipung. ya. Selaku manajemen risiko ya Mas ya Iya. di Jasa Tirta 2. Iya. Apa kabar nih pada By hari the way, ini? kopi saya udah datang nih. Oh, oke. Waduh, Thank you ya. Enak banget loh kopinya. Oke, nih kopinya saya boleh cicipin dulu nih. Oh, ya, nggak siap. apa-apa kan? Boleh, Pak. Oke, oke. Saya kasih pantun buat kopinya. 1.2 koma. Kopinya cantik, siapa yang punya? Wih, ini keren juga pantunnya nih Demena ini. Itu pantun jadul sebenarnya Bang. Aku sambil minum sedikit ya. Yuk. Iya. Oke ya, tadi biar lebih santai aja, saya manggilnya Abang dan Mas aja ya. Iya boleh, Mantap. Mena. Mantap, mantap. Boleh dong dijelaskan dulu untuk awal ya. Bagaimana sih sebenarnya kita mengenal manajemen risiko di perusahaan? Atau mungkin dimulai mungkin dari diri sendiri ya. Karena banyak yang merasa kalau mengelola risiko itu tuh ribet gitu. Terus ribet, repot. Terus saya tuh kebanyakan nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Boleh silakan, mungkin dari abang dulu yang menjelaskan. Memang bicara mengenai resiko itu menarik ya, Mas Ipungnya. Iya. Tapi tadi tema kita itu manage your risks, manage your risks ya. Manage your risk. Jadi ada sedikit filosofi ya. Iya. Risks come from not knowing what you're doing. Artinya risiko itu ya tidak kita ketahui dari apa yang kita lakukan. Iya. Gitu ya. Itu dahsyat banget itu, dahsyat. Kurang lebihnya seperti itu Iya. ya. Padahal kita melakukan aktivitas sehari-hari ya, dan aktivitas itu mungkin rutin kita lakukan. Nah, tapi kita tidak tahu risiko itu datang kapan, Oh iya. ya kan? Dan berapa besar dampaknya. Berapa besar dampak? Jadi risiko itu sangat penting bagi setiap individu ya. Insan PJT ya. Insan, terutama individu ini, terutama insan yang berada di satu organisasi, dalam hal ini
Jasa Tirta Jasa II. Tirta II. Karena kita bagian dari Jasa Tirta II. Tentu yang pertama kita harus peduli dulu nih. Peduli ya, Sikap pertama kita secara peduli. insan, secara pribadi, secara individu yang merupakan bagian dari lingkungan organisasi atau lingkungan unit kerja, ya kelompok, kemudian lingkungan organisasi dalam bentuk tadi ya perusahaan Jasa Tirta II. Nah, sehingga membentuk satu, kalau kita care ya, sikap kita secara pribadi itu care, kemudian perilaku behavior kita juga bisa membentuk satu kelompok-kelompok yang tentu peduli sama resiko. Ya. Ini akan membentuk satu budaya sadar resiko dalam satu perusahaan. Di samping memang sebetulnya apa sih resiko itu? Kalau kita belum bicara resiko itu kan Masih ada apa istilahnya ya, Dek, ya? Ya mungkin bagi kita sesuatu hal yang asing bisa jadi Ya, gitu kan. ya. Karena untuk yang belum tahu mungkin apa sih risiko ini? Udahlah, saya menjalani hari-hari saya biasa-biasa aja gitu. Ya, betul. Jadi resiko itu ya sebetulnya satu peristiwa atau kejadian gitu ya, Mas Ipung ya. Jadi Iya, bisa. kejadian ini sebetulnya bisa sudah berlalu. Artinya bisa kita ketahui ya historisnya seperti apa kalau kita melakukan aktivitas utama ya. Kemudian bisa juga saat ini Saat ini. kejadian itu. Iya. Atau tadi kita tidak tahu kejadian yang akan datang. Artinya uncertainty kan. Uncertain. Nah, sehingga kita perlu care, kita perlu mengidentifikasi ya, Diidentifikasi. Berarti tadi res- dikenali dulu ya Kenali dulu. risikonya. Kenali dulu. Setelah dikenali, diidentifikasi nih. Betul, Bisa. Oke. betul. Nah, mungkin Mas Ipung juga ingin menambahkan nih, kayaknya udah greget dari tadi. Ingin menambahkan juga ya kan gitu Kita ya. sharing, ini kan sharing secara santai gitu ya, Iya, iya. diskusi Iya. terkait dengan risiko atau risk stock ya. Iya. Tadi sesuai dengan temanya yaitu manage your risk. Manage your risk. Dan pertanyaan Mbak Mena ini, Dek Mena, bahwa risiko itu apa sih ya kalau di sebuah perusahaan gitu ya? Ya. Ya kalau menurut saya itu ya, kalau misalkan sebuah organisasi atau perusahaan ataupun individu yang memiliki tujuan, ya, sudah pasti akan memiliki resiko gitu ya. Dan kalau kita berbicara resiko adalah ketidakpastian. Apa yang sudah dijelaskan oleh Bang Rajab tadi bahwa risiko adalah suatu peristiwa, itu juga bisa karena definisi resiko itu sangat luas juga ya. Tapi kalau saya perspektifnya dari segi ketidakpastian. Ketidakpastian, bener kalau bahasanya anak-anak zaman now mah ketidakpastian teh di ghosting kali ya. Oh, aduh. Di ghosting. Galau lah ya. Galau ya, di Iya. ghosting ketidakpastian. Yang penting demenanya jangan galau. Dan Iya. hal itu memang kita sebenarnya tidak tahu ya Pak, karena tidak pasti. Tidak gitu. pasti. Tidak Makanya tahu. kalau berbicara manajemen risiko itu kita berbicara masa yang akan datang. Masa gitu ya. yang Kita akan akan datang. memprediksi kejadian yang Akan datang. gitu. Termasuk Demena sendiri ketidakpastian dalam apa? Dalam Saya punya contoh sedikit nih, saya punya contoh. Aktivitas saya misalnya nih ya, saya kebetulan kan tinggal di daerah Bekasi. Oh, iya. Bekasi. 80 kilo 80 sekali kilo, jalan, jauh ya kan, sekali ya. sekali jalan. Dan jarak waktu tempuhnya kurang lebih sekitar 2 jam. 2 jam, ya. Jam. Macet soalnya ya. 2 jam itu dalam keadaan normalkah atau memang Ya. sudah diperhitungkan dengan macet dan lain-lain? Perhitungan dengan traffic ya, dengan traffic macet. Artinya saya aktivitas utama saya tiap hari ya, dari rumah ke kantor. Nah, saya kenali dulu nih aktivitas saya apa sih. Ya, sehingga saya bisa Tujuannya apa gitu ya? Nah, tujuannya apa tadi? Tujuannya saya untuk meminimalkan risiko tadi. Risiko yang akan muncul, yang akan timbul. Kemungkinan yang akan timbul. Termasuk juga dampaknya. Iya. Artinya, dari mulai berangkat dari rumah saya kan by car, ya kan, by car.
Artinya saya harus mengidentifikasi dulu. Saya harus ngecek dulu nih kendaraan saya. Kondisinya. Kemungkinannya saya harus ngecek dulu, identifikasi dulu. Bagaimana kondisi bannya, bagaimana kondisi mesinnya, bagaimana kondisi bahan bakarnya, kan gitu ya. Nah, termasuk kecepatan yang harus saya atur di jalan. Kecepatan. Misalnya saya ingin melihat kondisinya, kan kemungkinannya saya harus menyesuaikan dengan kecepatan yang ada terhadap kondisi di jalan. Ya. Di samping juga saya juga tentu melihat potensi-potensi resiko dengan kondisi jalan yang ada. Oh iya. Iya kan? Karena saya kenal nih. Lupa juga harus mematuhi rambu-rambu. Nah, rambu-rambu dengan kecepatan tadi maksimum berapa kilometer. Ya. Artinya saya ingin di sini menyampaikan pesannya. Betapa pentingnya risiko ya terhadap setiap individu, mulai dari individu. Jadi kita kenali aktivitas kita, terutama kalau kita misalnya di satu organisasi ya, tentu ada elemen terkecil ya individu karyawan. Kemudian ada elemen di atasnya ada setingkat bidang, ya kan bidang. Nah bidang ini kan ada tugas-tugasnya, ada apa gitu ya. Nah kemudian ada sasaran dan tujuannya dari masing-masing bidang ini. Dan ada kalau nggak salah ada KPI-nya ya, Key Performance Indicator. Artinya ada tujuan yang ingin kita capai tadi. Saya tujuannya berangkat dari rumah, nyampe di kantor kan gitu ya. Sama lah kita. Analoginya seperti itu. Jadi semua individu kalau dia care tadi, attitude-nya ya untuk bagaimana mengelola risiko yang bisa diterjemahkan di dalam satu tugas, ya, sehingga ini akan berjenjang kepada tingkat yang lebih tinggi, elemen yang lebih tinggi. Bidang, kemudian ada kelompok yang lebih tinggi lagi, unit kerja. Nah, unit kerja ini kan ada unit yang bidang operasional, ya kan, ada juga yang di bidang human resource, ada juga yang di bidang finance maupun di bidang marketing, ya kan? Ya. Artinya semua memiliki risk indicator ya. Risk indicator ya. Jadi diidentifikasi, kemudian baru kita coba indikator list ya, kita register gitu kan, kita punya register risikonya gitu ya. Nah ini yang tentu perlu kita kelompokkan ya, kita kelompokkan. Nah sehingga apakah ini risiko ini terkait dengan tadi bobot dari dampak, kemungkinan dan dampak ya kan, sehingga kita bisa dapat value at risk-nya seperti apa. Nah, sehingga kita bisa memetakan nih, mengelompokkan menjadi risiko yang sifatnya biasa atau risiko yang sifatnya sedang, tinggi, atau yang strategis. Tadi strategis ya. Berarti kalau strategis itu sudah pada level korporat mungkin. Iya, level korporat. Level korporat. Nih Pak Ipung mungkin ada cerita lain, Pak Ipung mau nambahin. Saya menambahkan Bang Rajab nih. Masih kami. Ya. Tadi sudah analogi Bang Rajab itu terkait dengan resiko bahwa kegiatan setiap hari, berangkat dari rumah ke kantor gitu ya. Kalau saya boleh perspektif lain menambahkan, seperti bahwa kalau di sebuah perusahaan itu, terutama di BUMN ya, bahwa implementasi manajemen risiko itu kan sifatnya mandatori. Ya. Perintah itu dari Kementerian BUMN ya, berarti dari top down ya, dari direksi ke GM atau kepala divisi sampai ke elemen terbawah ya. Sampai yang terbawah. Tapi kali ini kita ingin mengajak sobat learner nih ya untuk berbicara atau mengenal lebih dekat lagi bagaimana sih mengelola resiko individu kita sebagai insan PJT 2 sesuai dengan tema Let's Talk hari ini, yaitu manage your risk. Ya. Jadi berangkat dari individu atau insan PJT 2 ini ya sadar bahwa resiko itu melekat di insan PJT 2 dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam lingkungan pekerjaan. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Rajab bahwa ada KPI-nya, berarti itu sasaran kerja sebagai insan PJT 2 ya.
dalam individu juga ya, Demena juga punya sasaran kerja, Sasaran ya kan? kerja. Yang di luar kantor tentunya ya. Ya. Apa dalam berbisnis, apa dalam melanjutkan studinya, Studi. ya, apa dalam berkeluarga gitu ya. Ya, semua pokoknya Nah, semua hal yang kita lakukan itu memang ada risikonya ya. sebenarnya setiap yang ada sasaran kerjanya, yang setiap ada Oke. tujuannya, pasti itu akan ada resikonya. Iya. Karena yang- belum tentu sasaran kerja yang akan kita capai capai itu ya, itu- itu belum tentu 100% akan berhasil kan. Berhasil, Pasti iya. ada rintangannya juga, ada kendala-kendalanya. Nah, dalam hal memanage your risk ini, memanage resiko yang melekat di diri kita itu ya. Kalau istilahnya itu inherent risk. Inherent risk. Secara ini ya, secara teori itu namanya inherent risk yang melekat di pekerjaan kita atau Ya, di ya. individu kita itu namanya inherent risk. Inherent Maka risk. kita harus melakukan pengendalian. Kalau di pekerjaan itu kita punya SOP, prosedur gitu ya. Tapi kalau di dalam individu mungkin Mbak Mena itu, Demena mempunyai apa ya? To-do list mungkin ya Pak? Iya, to-do list. To-do Punya list. punya daftar-daftar yang Daftar-daftar harus yang dikerjakan. harus saya kerjakan, ya. Atau Atau apa tujuan-tujuan saya misalkan dalam kehidupan sehari-hari, Nah, benar. jangka panjang mungkin, betul. bulanan, tahunan, atau mungkin 5 tahunan ya Nah, Pak ya. seperti Saya juga itu. punya target-target sendiri ya. ya. Kalau saya coba sedikit menggambarkan ya nih Mas Ipung nih. Jadi kalau suatu perusahaan nih, contoh kita sebagai BUMN ya Jasa Tirta II, nih, ya kan. Artinya kan punya visi ya, Ya, punya visi. visi ya kan. Menjadi perusahaan terkemuka di Perusahaan bidang di pengelolaan bidang pengelolaan dan pengusahaan dan perusahaan SDA. SDA Tahun 2030 30. 30 se-Asia Tenggara. Asia Se-Asia Tenggara. Visinya Luar biasa, Pak. kan. Nah, untuk mencapai visi ini kan kita perlu melakukan misi tadi ya, beberapa kegiatan-kegiatan. Ya, misi kita, strateginya apa? strategi ya, yang kita tuangkan di dalam RJPP ya, rencana jangka panjang perusahaan. Lalu ada RKAP dituangkan juga. dalam satu rencana kerja anggaran Anggaran perusahaan perusahaan. tahunan. Artinya untuk mencapai ini kan kita punya dan kita punya KPI-nya di situ. Ya, KPI-nya ada. Nah, tentu ada satu aktivitas-aktivitas yang kita lakukan tadi kan, aktivitas-aktivitas atau rencana-rencana. Nah, sehingga dalam menyusun satu atau melaksanakan satu kegiatan ini tidak luput dari pengaruh lingkungan kan? Ya. Lingkungan kan? Eksternal dan internal. Baik eksternal maupun internal. Iya. Dan ini akan mempengaruhi tadi, akan juga memiliki satu risiko kan? Iya. Terhadap perubahan-perubahan lingkungan eksternal maupun lingkungan Internal. di internal kita. Artinya kita harus peka juga nih terhadap kondisi lingkungan ya, eksternal dan internal. Ada nggak pengaruhnya kepada tujuan kita, capaian kita. Dikomunikasikan dengan lingkungan eksternal stakeholder. Stakeholders tuh. Gitu. Risiko pun bisa dikomunikasikan berarti Iya, ya. harus Bisa, dikomunikasikan. Harus dikomunikasikan. Sebelum mengidentifikasi, kita harus tahu, paham stakeholders kita tuh siapa gitu Betul, kan. betul. Kalau di PJT 2 contohnya nih, kira-kira misalkan para petani, ya, pelanggan. Iya, pemangku kepentingan kita kan ada Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, belum lagi pemerintah daerah dan masyarakat Jadi tadi tentunya. berarti manajemen risiko itu pun dapat meningkatkan komunikasi ya. Iya, meningkatkan komunikasi. Betul. Emang salah satu proses manajemen resiko itu yang paling utama yaitu kita mengkomunikasikan, ya tadi yang sudah dijelaskan oleh Bang Rajab tadi bahwa lingkungan eksternal dan lingkungan internal. internal ya, Iya. itu baik vertikal maupun horizontal Iya, ya. benar. Seperti itu. Nah, dari situ mungkin kita juga bisa melihat ya, kalau nggak salah kita ada top 10 risk ya. Ya, Top ada 10 risk ya, 10 risiko utama nih. risiko utama. Strategis 10 maksudnya risiko kan, gitu. utama strategis. Iya. Gitu. Mungkin boleh sedikit nih. Oh, Mas Ipong, iya. nyampain sedikit top 10 risk itu apa sih? Mau disampaikannya Iya sedikit kan? atau banyak juga boleh sih Nggak usah semua, sebenarnya. contoh aja, contoh. Contohnya aja, ya. Contoh aja. Sedikit berarti. Ya, jadi di setiap perusahaan tuh pasti ada resiko yang sangat strategis gitu ya. Kalau di PJT 2 ini resiko strategisnya yaitu berkaitan dengan
air, ya ketersediaan air di Bendungan Insinyur Haji Juanda. Pertanyaannya, kenapa air? Kenapa air? Karena core bisnis kita itu air. Sesuai dengan karena Jasa Tirta II ya bidang tugas utamanya ada pengelolaan di bidang sumber daya air ya. Pengelolaan dan pengusahaan. Jadi itu merupakan hal yang strategis nih ya. Oke. Nah, di PJT 2 tuh unik. Uniknya kenapa? Karena ya resiko utamanya itu kan ketersediaan air, di mana ini faktor yang uncontrollable sebenarnya. Ya kan? Ketersediaan air di PJT 2 ini di Waduk Insinyur Haji Juanda dipengaruhi pertama oleh iklim ya. Iklim. Musim. Curah hujan. Tetapi juga dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya air operasi bendungan kita ya. Ya, di bendung di atas kita di hulu yaitu ada Saguling dan Cirata. Seperti itu ya. Jadi kalau nggak salah itu dia akan mempengaruhi terhadap tinggi muka air di TMA-nya. Ya, TMA-nya di Bendungan Jatiluhur ya. Ya, Bendungan Jatiluhur. Ya, dan ini berpengaruh terhadap produksi pola operasi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Juanda. Termasuk juga kebutuhan air di hilir ya. Irigasi dan air baku. Tapi ini harus di-manage risk-nya. Sehingga mungkin yang sudah dituangkan di dalam RKP ya terkait dengan capaian produksi, KPI maupun capaian pendapatan kan, bagaimana bisa mencapai ke sana ya, achievement ya, gitu. Coba gimana Demina? Kaitannya dengan achievement mungkin ya, saya mau ke Mas Ipung nih. Kan ada, bukan peribahasa, ada suatu teori yang mengatakan teori melulu. Teori nih, kan saya nanya teori. Oke. Mas dan Abang prakteknya mungkin siap. Ada suatu teori yang mengatakan bahwa high risk, high return. Nah, kaitannya dengan pengelolaan air di Jasa Tirta II ini bagaimana? High risk, high return. Nah, kayaknya lebih tepat Mas Ipung bisa jelasin. Silakan Mas Ipung. Emang kalau filosofinya kan kalau dalam berinvestasi itu high risk, semakin tinggi resikonya, maka tingkat keuntungan yang diharapkan ya, itu juga semakin tinggi. Tapi dengan kita memanage risiko atau manage your risk, maka filosofinya kita rubah, yaitu low risk tapi high return. Keren. Kita tidak menghilangkan resiko sebenarnya. Resiko tetap ada, tetap melekatkan inherent risk tadi itu masih ada, tapi bagaimana caranya? Resiko yang tadinya tinggi, high risk itu kita kelola ya, kita identifikasi sumbernya, penyebabnya, lalu kita lakukan pengendaliannya. Mitigasinya. Pengendaliannya dulu ya. Pengendalian dengan apa? Kalau kita di PJT 2 tuh kita punya prosedur. Atau pedoman. Pedoman itu berarti adalah salah satu instruksi kerja. Ya, berarti salah satu cara untuk memanage risk di perusahaan. Salah satunya adalah prosedur. Itu pengendalian internal namanya. Pengendalian internal ya. Menggunakan prosedur, instruksi kerja, yang semuanya itu datangnya seperti yang sudah saya sampaikan pertama. Kalau di perusahaan itu sifatnya top down. Top down ya. Jadi Mas Ipung balik lagi nih ke teori high risk, high return ya. Kita kan sebagai penugasan PJT 2 dalam pengelolaan air. Kaitannya dengan pengelolaan air untuk saluran irigasi atau untuk petani ya. Bagaimana sih cara mengelola hal tersebut gitu? Mungkin ketika pasokan air banyak, nanti petani juga akan semakin diuntungkan. Silakan boleh diberikan penjelasan atau insight-nya. Mas Ipung. Oh iya. Ya, dari perspektif manajemen risiko ya, dalam rangka penugasan PJT 2 terhadap pemberian air irigasi. Ya, dalam hal mengelola penugasan pemerintah ini, ya dalam hal manajemen risikonya bahwa di setiap tahun itu KPI, salah satu KPI dari Jasa Tirta II ya, yang perlu sobat learner pahami bahwa PJT 2 itu diberi penugasan oleh pemerintah untuk mengairi irigasi kurang lebih 200.000 hektar
240.000 Ya. hektar ya kalau nggak salah ya. Ya, 240.000 hektar. Nah, dalam hal tersebut perusahaan ya, dalam hal ini manajemen juga harus memastikan bahwa ketersediaan air yang ada di Waduk Insinyur Haji Juanda ini itu Bisa melayani ya. ya cukup untuk memberikan pasokan air irigasi, sekaligus juga pemberian air baku, suplai air baku. Nah, jadi dari dalam rangka pemberian air irigasi dan pemberian air baku itu ada manfaatnya juga untuk perusahaan, yaitu hasilnya PJT2 tuh mampu memproduksi listrik. Ya, memproduksi listrik untuk apa? Salah satu bisnis PJT2 yaitu produksi listrik yang nanti manfaatnya ya akan manfaatnya jadi kita bisa ini juga ya. oleh masyarakat. Betul. Jadi bagaimana kita bisa menjaga atau bahkan meningkatkan tadi ya kehandalan dari distribusi air, ya, kebutuhan untuk irigasi pertanian, kemudian industri, ya, dan PDAM, bahkan sampai ke DKI ya. ke DKI, iya, Pamjaya. Pamjaya kan hampir 80%, kalau nggak salah kebutuhan air DKI Jakarta itu sumber air bakunya dari Jatiluhur. Ya, Mungkin di samping itu kita juga harus menjaga kehandalan pasokan listrik kita ya, ke pelanggan kita nih. Pelanggan kita kan ada yang ke PLN ya, sebagian besar kan semua ke PLN. karena sumber pendapatan PJT2 itu yang paling utama dari produksi listrik untuk mensupport kegiatan penugasan pemerintah itu tadi air. Artinya di samping kita tadi ya menjaga produksinya, kita juga harus menjaga tadi gangguan distribusinya ini terkait dengan resikonya seperti apa, sehingga tetap terpenuhi gitu ya Mas Ipung ya, gitu Dek Mena ya. Berarti manajemen risiko ini tentunya mencegah masalah reputasi. Ya? Salah satunya itu yang paling penting itu reputasi. Dalam KPI PJT2 ya, dalam KPI-nya PJT2 yang sudah ditetapkan oleh Kementerian BUMN bahwa dalam pengelolaan SDA itu ya, apabila kita mampu untuk mengairi irigasi, Area irigasi, tentunya kita akan menjaga nama baik juga. Nama baik ya. Karena kita sudah ditugaskan oleh pemerintah gitu ya. Kita harus mampu. Kita harus mampu. Seperti di samping juga memang selain penugasan kita juga ada pengusahaan. Kaitannya tadi kan, kaitannya dengan target capaian pendapatan kita nih PJT2 nih, sehingga minimal ya harus kita cegah nih resiko-risikonya atau kita mitigasi ya untuk bisa mencapai tadi ya target pendapatan maupun tadi di bidang penugasan gitu ya. Jadi sasaran kerjanya yang sudah ditetapkan ya, dengan perspektif manajemen risiko itu kita dapat memastikan sasaran kerjanya tercapai, KPI kita dapat tercapai, gitu ya. Kita identifikasi sumber-sumber risikonya apa. By the way, kita sambil minum dulu dong. Perasaan aku aja minum nih. Kan rasanya Mas Ipung? Mantap kopinya. Oke, mantap ya. Ya, kita identifikasi resikonya itu. Pertama, identifikasi sumbernya, penyebabnya. Lalu kita rencanakan pengendaliannya sesuai dengan SOP. SOP. Dan kalau misalkan terjadi resiko, maka kita wajib memitigasinya agar dampaknya itu ya tidak mengakibatkan proses bisnis PJT2 itu terganggu gitu atau ya. terhenti. Oke. Seperti kemarin saya iseng-iseng lewat ke iseng-iseng? Jangan iseng-iseng lah, iseng lain ini ya. sedang kebetulan lewat di suatu tempat. Itu ada poster atau tulisan di mana di situ dikatakan if the plan doesn't work, change the plan but never the goal. Jadi mungkin dengan adanya manajemen risiko ini kita ya bisa tadi seperti Mas Ipung katakan ya memitigasi risiko tanpa mengganti tujuan kita tentunya. Betul banget, keren. Jadi saya ingin sedikit nih ya, kayaknya nih kita juga nanti perlu juga nih, ini kan lokasinya mumpung bagus ya kan,
Keren kan? Jadi kalau misalnya kita sambil jalan-jalan lihat-lihat kan, ya kan? Sayang kan, kita pas kebetulan ada di Istora Jatiluhur, di kawasan Gramatirta, Jatiluhur Valley Resort ini kan, kalau nggak kita sempetin nih keliling-keliling ya kan, keren nih. Nanti kita coba-coba, kalau nggak salah ada lounge-nya yang lain ya. Oh, lounge Lounge-nya boleh. di Jatiluhur Valley Resort ya. Boleh kita coba Boleh spot yang lain. Nanti kayaknya kita cari Spot yang menarik lain juga. nih. Nah, kayaknya sobat learning nih. Sobat learning juga kayaknya perlu main nih. Kita sambil kenalin Iya, aja kan, lokasi-lokasi GVR yang lain mungkin ya, Abang, Mas. Iya Iya. dong, gitu. Pokoknya keren lah. Nanti kita lanjutin lagi. Siap. Apa tadi? Di Talk about Manage your risk. risk. Oh, gitu. Manage your risk. Jadi kita pindah nih ya. Iya dong. Oke, kita Kita spotnya menarik lagi, ya, kita ke explore. Tapi spot kita lain. minum dulu. Nanti kita pindah sambil minum lagi. Siap. Hai Sobat Learners, kembali lagi bersama kita dalam Let's Talk Podcast WRE Learning Center Jasa Tirta 2. Kalau tadi kita berada di Cafe Tarum, sekarang kita sudah berpindah ya. Kita sudah berada di Lounge Tarum. Nah, Lounge Tarum ini adalah salah satu bisa disebut kafe mungkin ya, Ya. yang ada di kawasan GVR. GVR Jatiluhur Valley and Resort, salah satu bagian dari hotel yang dikelola oleh Jasa Tirta 2. Dan di sekitar lounge ini kita ada area hotel, ada juga kolam renang mungkin ya, dan ada taman. Bungalow Ya, juga ya. banyak sih Oh, kita spot-spot ada, yang menarik. Ada fasilitas meeting room juga ya? Iya, ada meeting room di Grafidia. Ya. Oke. Dan selain hotel juga mungkin ada bungalow ya. Iya, bungalow. Ya, bungalow. Wah, kayaknya asik juga kalau menghabiskan malam, spend the night di Jatiluhur. Iya, Valley atau Resort. bisa spend the weekend mungkin? Ya, spend the weekend di Asal jangan GVR. spend money-nya kegedean. Gak apa-apa selama ada. Nggak apa ya. Iya. Salah satu resort di Purwakarta. Ya. Salah satu resort ya. Dan kebetulan kita juga ini ada ini nih, salah satu produk dari anak perusahaan mungkin ya. Iya, perusahaan. Ada Jatiluhur AMDK. Mungkin Abang dan Emas nih yang Oh, iya. sudah lama nih di Jasa Tirta 2. Oh. Bisa menjelaskan sedikit produknya? Mungkin Bang Rajab yang akan menjelaskan. Ini air minum dalam kemasan brandnya Jatiluhur. Jadi ini kalau air ini sebetulnya bagus banget loh buat kesehatan. Kenapa? Karena air ini banyak ngandung oksigennya dibanding Mengandung mineralnya. oksigen. Dan diolah melalui reverse osmosis. Iya, Oh. reverse RO ya? RO. osmosis. Osmosis. Jadi rasanya pun juga seger banget. Oh, seger banget. seger banget Seger ya. banget dan dia nggak terlalu manis. Fresh lah. Fresh ya. Jadi bagi sobat learning atau bagi milenial nih ya, atau kayaknya harus nih coba ini nih ya, air dan mineral Jatiluhur, menyegarkan dan menyehatkan. Salah satu inovasi juga, produk inovasi dari PJT2 nih. Salah satu diversifikasi produk inovasi bisnis dari Jasa Jasa Tirta Tirta 2 Ya. yang saat ini dikelola oleh Anak anak perusahaan. perusahaan PT Jasa Tirta Luhur. Jasa Tirta Luhur. Keren. Dan ya. Oke. Patut dicoba, Mei. Iya, ya, kalau Mei. saya emang sering minum ini sih, Bang. Jadi ini katanya nih, Kan ada galonnya juga kalau nggak salah. iya bisa ada buat di rumah, kan? galon. Dia kalau yang ini ukuran 330, Ada ada kemasannya, yang beberapa kemasan ya? ada yang cup 240 mili, ada yang kemasan botol 330 mili, ada juga kemasan 600 mili ya 600, botol. iya. Dan ada juga dalam bentuk galon. 19 liter Iya. ya.
Tapi kalau saya sih lebih senang yang ini, kalau buat traveling ya, Traveling. lebih handy dan kayaknya lebih praktis nih 330. Oke Mei, terus kita mau discuss apa lagi nih? Sharing lagi. Lagi ya? Restock. Oke. Tadi kita ingat lagi temanya tadi itu apa ya? Manage your risk. Kaitannya dengan manajemen risiko tadi kita sudah sampai kepada yang berhubungan dengan return dan risiko ya. Nah, untuk saat ini di satu hal lagi nih buat Abang dan Mas, program apa sih yang sudah dilaksanakan atau dijalankan dan akan dilaksanakan dalam hal pengelolaan manajemen risiko di Jasa Tirta 2 ini? Ya, saat ini PJT 2 dalam pengelolaan resiko itu di bawah divisi Renstra, Manajemen Resiko dan TIK, ya kan? Yang sudah dikerjakan oleh kami itu ya dalam mengelola resiko perusahaan, yang pertama kami sudah membangun infrastrukturnya. Infrastruktur dari manajemen risiko, diantaranya yang pertama itu pedoman manajemen risiko yang ditandatangani oleh Dewan Pengawas dan Direksi, yang merupakan salah satu pedoman GCG. Lalu selain pedoman manajemen risiko, kami juga PJT 2 ya, Pedoman yang ditetapkan oleh direksi juga ISO 31000. ISO 31000 dan mengacu pada surat Kementerian BUMN. Iya, arahan dari Kementerian BUMN. Kementerian dari BUMN. Jadi sebetulnya kalau kita pengen tahu lebih banyak tentang manajemen risiko, kita juga bisa baca ya di pedoman tersebut. Iya, pedoman manajemen risiko itu yang baru saja ditandatangani oleh Dewan Pengawas dan Direksi PJT 2 merupakan revisi yang kesekian kalinya itu. Atas perubahan-perubahan yang diarahkan atau ya yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Lalu kami mencoba untuk mengikuti arahan tersebut, ya. Lalu kami turunkan juga ke dalam prosedur pengelolaan risiko dan peluang perusahaan. Dan setelah prosedur itu, kami juga punya infrastruktur lain, yaitu sistem informasi manajemen risiko. Oh, berupa aplikasi ya. Kalau kita kenal dengan SIMRIS ya, SIMRIS. Ya, Sistem informasi manajemen risiko. Sistem informasi manajemen risiko. Yang fungsinya sebagai media informasi. Media informasi ya. Media informasi atau pelaporan dari unit-unit kerja yang ada di PJT 2 ya kepada kami divisi Renstra, Manajemen Risiko dan TIK. Seperti itu. Mas Ipung kalau nggak salah ya nih Dek Mina ya. Ya, kita pun juga sudah ada organisasinya ya. Organisasi yang mengelola risiko tadi sebetulnya yang disampaikan Mas Ipung ya. Jadi mulai dari risk owner ya. Risk owner itu sebagai pemilik resiko. Penanggung jawab dia. Dalam hal ini unit kerja ya. Unit kerja di bawah pimpinan kepala unit kerja. Itu sebagai risk owner. Risk owner ini dibantu sama risk officer. Ya, risk officer juga. Risk officer. Ada berarti ya Pak, setiap unit kerja ada risk officernya ya? Ya, risk officer dan risk owner. Tadi kan kami sudah membangun infrastrukturnya ya, berupa pedoman, prosedur, dan aplikasi. Lalu step yang kedua, kami juga memperkuat SDM-nya. Memperkuat SDM-nya dengan cara pertama pelatihan ya, training. Kebetulan RKT 3 ini kita sudah melakukan training ya, divisi SDM itu yang sudah dilakukan oleh ULD juga, WRE Learning Center ini, Sobat Learner juga. Lalu ada sosialisasi juga. Ini restock ini atau apa? Podcast ini bagian dari sosialisasi kita ya. Bagian dari untuk meningkatkan awareness. Kalau pelatihan kan meningkatkan kompetensi. Kalau ini kita mencoba Sobat Learner untuk lebih aware bagaimana memanage risiko. Nah, saya sedikit melanjutkan tadi mengenai organisasi ya. Pengelolaan manajemen risiko di Jasa Tirta 2 tadi. Tadi ada risk officer, kemudian risk owner, kemudian ada divisi yang mengelola, ya, memonitor, ya, pengelolaan dari manajemen risiko ini.
dan ini di bawah direksi, di mana kita juga ada komite pemantau manajemen risiko sebagai organ dari Dewan Pengawas. Oh iya. Jadi hierarki dari organisasi untuk pengelolaan manajemen risiko di Jasa Tirta II ini sudah terpenuhi ya. Ya. Ya, dan tentunya melihat perkembangan nanti ya, trennya bisa saja organisasi ini dinamis, bisa dikembangkan lagi ya. Ya. Mas Ipung ya, ini kan. Ya, di samping kita memperkuat sumber daya manusianya, Betul, ya, betul. kita juga mengintegrasikan proses bisnis ya yang ada di PJT2 ini dengan manajemen risiko. Yang pertama ya, sistem manajemen mutu atau ISO 9001/2015 ya. Karena proses bisnis di PJT2 itu kan mengacu kepada ISO 9000 untuk menjaga kualitas pelayanan maupun produk dari PJT2. Lalu juga kita mengintegrasikan dengan sistem manajemen anti penyuapan SMAP. SMAP ya. ISO 37001 ya. 37001 ya. Ya. Lalu kita juga mengintegrasikan dengan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan kerja. Ya, SMK3. SMK3. Jadi sebenarnya sudah ada ya Pak ya, fondasi untuk kita ya, sebenarnya udah ada. Berarti manajemen risiko itu ya meningkatkan keselamatan juga dalam bekerja tentunya. Ya. Kita keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bekerja gitu. Lalu yang step terakhir itu saya sedikit ingin ini juga ya, mungkin perlu juga nanti Mas Ipung sedikit menyampaikan mengenai SIMRIS ini. Apa sih SIMRIS ini? Isinya apa aja gitu? Atau fitur-fitur apa yang yang ada di SIMRIS ya? Fungsi-fungsi apa yang tertuang di dalam SIMRIS ini? Terus keterkaitannya dengan aplikasi yang lain seperti apa? Oh iya. Mungkin bisa sedikit nih Mas Ipung memberikan gambaran nih kepada memberikan sobat gambaran learning ya kan gitu ya, biar sobat learner makin banyak tahu, makin penasaran, makin dan pinter, makin meningkatkan awareness Pak. Gitu. Ya, sistem itu kan SIMRIS itu sistem informasi manajemen risiko ya, sebagai media pelaporan ya kan. Kalau kita berbicara tentang konsep manajemen risiko baik ISO 31000/2018 bahwa kalau SIMRIS ini bagian dari proses manajemen risiko. Proses apa? Proses asesmennya. Proses asesmen risiko terdiri dari pertama identifikasi risikonya, identifikasi risiko. Kedua analisis risikonya, bagaimana kita menilai suatu risiko tersebut ya. Yang ketiga kita mengevaluasinya. Mengevaluasi itu kita menentukan kategori risiko ini. Di mana risk appetite dari PJT2 ini ya, bahwa PJT2 hanya mengelola risiko yang strategis dan risiko tinggi, yang mana perusahaan itu wajib mengelolanya, memitigasinya. Dengan cara apa? Pertama pengendalian internal. Ya, dengan melaksanakan SOP ya, sesuai dengan tugas dan fungsi perusahaan seperti itu. Nah, jadi tetap ya Pak pada tujuan utama perusahaan ya, manajemen risiko itu dia itu memandu kita supaya tujuan perusahaan tercapai. Ya, jadi setelah kita kelola yang risiko strategis dan risiko tinggi itu ya, risiko yang berdampak sangat signifikan bagi proses bisnis perusahaan, sampai mana sih kita kelolanya ya? Jika misal di PJT juga sudah ada risk toleransinya juga, batas toleransi yang dapat kita terima gitu ya. Nah, jadi kita mengelola risiko strategis dan risiko tinggi itu sampai batas toleransi kita. Risk toleransinya. Risk toleransinya itu risiko-risiko yang rendah gitu ya. Yang dampaknya tidak signifikan bagi perusahaan, baik secara finansial ya, maupun operasional. Tadi juga tidak menurunkan reputasi. Tidak menurunkan reputasi. Nah, itu salah tiganya seperti itu, salah tiganya gitu, seperti itu. Atau risiko lainnya ya. Ya, risiko lainnya. Berarti tadi kalau misalkan dari segi risk tolerance kan ada yang diterima,
Iya. Berarti ada juga yang ditolak dong, Pak? Iya. Iya. Jadi bukan ditolak dalam Bukan artian ditolak dalam arti si risiko itu apa ya? Ya sebenarnya risiko kan tidak bisa terhindarkan ya Pak ya. Iya. Ya cuman ditolak itu ya mungkin ada beberapa step untuk menolak risiko, salah satunya dengan Mitigasi, mitigasi ya. risiko Iya. tersebut ya. Iya, jadi setelah resiko tersebut kita mitigasi, ya kita harus ada monitoring dan evaluasinya juga. Ya. Nah, evaluasi itu kita lakukan rutin juga ya melalui tadi KPMR, Komite Pemantau Manajemen Risiko, dan ada juga SPI, Satuan Pengawasan Internal. Di samping divisi tematik tadi yang melakukan pengelolaan risiko pemantauan di internal PJT. Internal PJT 2. Ya. Gitu ya Mas Iko. Lalu untuk kita mengevaluasi kinerja dalam manajemen risiko itu setiap tahun kami juga menilai tingkat kematangannya. Tingkat kematangannya. Ada asesmennya ya. Ada asesmennya. Baik dilakukan oleh internal, oleh SPI tadi, maupun oleh konsultan independen. Konsultan independen. Artinya ada pihak lain juga yang bisa menilai kinerja, kematangan dari pengelolaan manajemen risiko di Jasa Tirta II secara lebih objektif. Ya. Secara internal itu PJT 2 sudah melakukan ya melalui SPI sejak tahun 2016. PJT 2 sudah melakukan evaluasi secara internal SPI itu ya, dan 2 tahun belakangan tahun 2020 dan tahun 2021 itu menggunakan konsultan independen dan berdasarkan hasil ya berdasarkan hasil asesmen tersebut. Sampai batas level berapa kita nih dari maturity? Maturity-nya ya itu PJT 2 udah level 4 dari artinya kalau level 4 sudah bagus Pak. Sudah bagus. Level 4 berarti sudah bukan 2 jempol lagi dong. Hah? Jadi 4 jempol. Mungkin ya? kalau 4 dengan kaki juga bisa ya kan gitu ya. 4 jempol ya. Dan jempol. target kita di 2022 ini untuk kematangan pengelolaan manajemen risiko ya atas diharapkan bisa meningkat ya. Aspirasi pemegang saham itu Kementerian BUMN itu meminta lebih tinggi 0,5 dari pencapaian tahun sebelumnya, tahun 2021. Ini effortnya sangat berat ini sebenarnya. Ini harus keep applause nih buat pengelolaan manajemen risiko di Jasa Tirta II, gitu ya, Mas. Ya, mungkin kita juga butuh bantuan dari sobat learner juga nih, ya kan? Learners. Atas inisiasinya dalam mengelola resiko di lingkungan kerjanya masing-masing, baik itu di wilayah, di kantor pusat, ya, untuk bagaimana mengimplementasikan manajemen resiko ini sesuai dengan SOP prosedurnya. Jadi dengan pencapaian yang seperti itu kita juga tidak cepat puas ya, Abang Mas ya. Ya. Harus terus improvement mungkin improvement dan demi keberlangsungan going concern-nya perusahaan Jasa Tirta II ke depan. Ya, luar biasa sekali. Nah, kalau nggak salah juga kan kita tadi saya sampaikan tema kita di Hari Bakti PJT 2 ya, Jasa Tirta II yang ke-55 ini kan sesuai nih tadi nih, improvement. Moving beyond. Jauh ke depan gitu ya. Iya, artinya terus kita lakukan secara kontinu improvement untuk tadi keberlangsungan going concern-nya perusahaan ke depan. Itu. Dan sebagai salah satu improvement hasil rekomendasi asesmen tingkat kematangan manajemen risiko tahun 2021 itu kami juga sudah menggunakan analisis secara statistik ya, yaitu kita menggunakan value at risk dalam menghitung. Orang mengenalnya VAR. VAR. Value at risk itu kita menghitung nilai resikonya secara kuantifikasi. Ya, baik. Jadi terukur ya. Terukur. Nggak secara kualitatif aja, tapi kuantitatifnya terukur. Terutama gitu, resiko-resiko finansial itu kan bisa diukur secara materi ya. Nah, ada juga sih resiko yang intangible. Contohnya apa? Reputasi tadi. Reputasi tadi itu kan tidak ternilai itu ya. Tidak ternilai, betul.
Seperti itu, Dek Mena. Nah ini tadi yang disampaikan Mas Ipung ini yang memang program-program pengelolaan manajemen risiko di Jasa Tirta II yang memang sudah berjalan saat ini. Dan artinya ada beberapa program-program juga ke depan. Ke depan ya. Atau saat ini kalau nggak salah kita sedang menyusun penetapan key risk indicator ya. Oh iya. Iya kan gitu ya. Saat ini kami juga sedang menyusun key risk indicators ya. Indicators. KRI, oh, gitu ya. KRI. Key risk indicator itu merupakan indikator-indikator kunci ya, dalam menentukan resiko apa sih yang berdampak sangat signifikan bagi PJT2 nih ya. Indikator itu ya, indikatornya kita tentukan melalui apa? Melalui direksi nanti. SK ditetapkan oleh direksi. Indikator-indikator apa saja sih yang menjadi sangat signifikan. Indikator-indikator utama mungkin. Ya, indikatornya contohnya tadi apa? TMA tadi, balik lagi. TMA. Ketersediaan air di bendungan Insinyur Haji Juanda itu merupakan salah satu key risk indicatorsnya PJT. Di samping tentunya unit-unit PLTA. Unit pembangkit. Yang merupakan sumber pendapatan utama di PJT2. Iya. Seperti itu. Demena kan sempat tanya itu. Program berikutnya Oh, apa? program Coba boleh dikasih bocoran untuk sobat learners mungkin program berikutnya dalam pengelolaan manajemen risiko Yang saat ini ya. iya saat ini ya dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat RKT 3 ini ke depannya ya kami akan melakukan asesmen tadi, asesmen tingkat kematangan manajemen risiko oleh konsultan independen. Lalu untuk meningkatkan kapasitas juga, meningkatkan kapasitas dari insan PJT2, Sobat Learner, kami juga akan mengadakan FGD nih. FGD ya. Forum Group Discussion. Ya. Rencananya kami akan mengundang teman-teman dari BUMN lain. Narasumbernya ya. Ya, narasumbernya ya. Dari praktisi dan dari mungkin pemangku kepentingan. Ya. Dari pembina Kementerian BUMN mungkin. Ya. Nah, mungkin juga nanti Sobat Learners dari podcast ini kita sudah mendapatkan insight pengelolaan manajemen risiko dari internal. Mungkin nanti dari FGD. Tapi ada yang masih disembunyikan sama Mas. Oh ada, masih ada. Coba masih tolong ada. jangan disembunyikan. Share aja, di-share aja. Dan sedang berjalan saat ini. Apa IGRC? IGRC. Apa itu IGRC? IGRC. Ya. Apa hubungannya dengan SIMRIS nih? Ya, kami juga sebenarnya sudah menyusun roadmap ya, roadmap manajemen risiko tahun 2020 sampai 2024 ya. 2024. Dalam pengembangan tadi infrastruktur, meningkatkan kapasitas, mengintegrasikan proses bisnis dan membangun budaya risiko. Termasuk tata kelola ya. Ya. Nah, tapi kami juga ada ITMP juga. ITMP. Ya. ITMP itu apa? Information Technology Master Plan. Nah, jadi master plan-nya dari TIK juga. Ya. Yang salah satunya yaitu membangun aplikasi governance risk and compliance ya, yang saat ini sedang kami bangun. Jadi nanti selain ada aplikasi SIMRIS, ada aplikasi governance risk and compliance. Nah itu tadi IGRC. IGRC itu sebenarnya kami juga mengintegrasikan yang SIMRIS tadi yang sudah ada dengan aplikasi-aplikasi lain, contohnya aplikasi KPI. KPI. Ya, aplikasi DSMT. Ya, dan akan membangun SIM audit. Sistem informasi audit. Ya. Nah, diintegrasikan ke dalam IGRC tersebut. Ya. Tetapi ya ini kan dalam saat-saat dekat ini aja. Artinya ke depan tentu akan lebih ya Mas Ipung kan program-program mengenai bagaimana meningkatkan pengelolaan manajemen risiko di Jasa Tirta II ya untuk bisa tadi ya lebih baik. Nanti juga ini akan jadi PR bersama ya Pak bersama ya? PR bersama semua gitu. Oke. Mungkin
masih ada dari tadi sudah banyak sebenarnya ya topik-topik tentang budaya, manfaat manajemen risiko, dan tadi manajemen risiko mencegah segala masalah reputasi, juga meningkatkan komunikasi. Mungkin ada yang ditambahkan? Kalau dari saya yang pertama kita perlu menyamakan persepsi. Menyamakan persepsi, pemahaman gitu ya, mengenai peran pentingnya mengelola risiko. Artinya dimulai dari sikap kita ya, individu. Individu tadi sebagai bagian dari Jasa Tirta II. Nah, ini akan membawa kepada perilaku, behavior ini tadi yang akan membawa aura positif, artinya akan mempengaruhi kepada lingkungan, baik di lingkungan perusahaan terutama ya, termasuk lingkungan sekitar masyarakat yang ada. Sekitar. Dan ini akan menjadi satu budaya, membentuk suatu budaya di perusahaan. Tadi yang disampaikan Mas Ipung, kalau kita ya diberikan mandatori, sepertinya kan kita menjalankannya karena tugas. Artinya kewajiban. Jadi, ya Pak. kalau tercipta awareness di dalam diri kita dan sudah menjadi satu kesadaran ya, satu kesadaran, dan ini kita lakukan secara rutin menjadi satu kebiasaan. Kebiasaan inilah yang menjadi satu budaya. Nah, terbentuk Jasa Tirta II yang memiliki sadar budaya pengelolaan risiko. Gitu Mas Ipung. Iya. Kan? Kalau ya kita balik lagi ke teorinya bahwa berdasarkan ISO 31000 itu tujuan dari implementasi manajemen risiko itu create value atau kita menciptakan sebuah nilai. Ya, menciptakan nilai apa? Contohnya ya ini kan Jatiluhur AMDK ini merupakan suatu nilai baru di PJT2, inovasi ya yang bisa dihasilkan oleh perusahaan. Termasuk launch ini menjadi lebih menarik nih sebenarnya ya. Menjadi lebih menarik launch kafe Kopi Tarum yang saat ini sedang branding ya, sedang didaftarkan hak ciptanya ya. Hak kekayaan intelektualnya itu merupakan berarti PJT2 dalam menerapkan manajemen risiko itu sudah dirasakan manfaatnya gitu kan, tidak hanya pemenuhan administrasi saja sebenarnya ya, tapi sudah dirasakan manfaatnya gitu ya. Kita memanfaatkan peluang dan kekuatan perusahaan dalam sumber daya air ya kan. Tidak mungkin tercipta ini apabila tidak ada pengelolaan risiko di dalamnya. Iya. Jadi risiko sebenarnya dengan return atau tingkat keuntungan merupakan dua sisi mata uang kan. Ya kan, jadi di samping ada resiko, ada juga return atau tingkat keuntungan yang diharapkan, yaitu dengan cara ya ini berinvestasi di AMDK atau di pengembangan pariwisata ya. Tidak hanya bagi pribadi ya, PJT2 dan akan memberikan manfaat juga pada perusahaan. Dan tentunya berdampak juga kepada masyarakat di sekitar. Sadar budaya risiko. Ya. Dan melanjutkan lagi tadi masih create value. Ada satu lagi sebenarnya yang tertinggal nih, yaitu protection. Protection itu kita menjaga menurunnya nilai perusahaan ya. Tadi kan kita menciptakan nilai. Sekarang dijaga nilai protection yang sudah ada itu kita menjaga nilai maksudnya nilai aset ya dari kerugian yang diakibatkan karena resiko yang terjadi gitu ya. Alhamdulillah sampai saat ini perusahaan PJT2 selalu menghasilkan laba menghasilkan laba walaupun kita juga mempunyai penugasan dari pemerintah memberikan air irigasi. Tapi secara pengelolaan bisnis ya, kita menerapkan prinsip-prinsip
perusahaan Ya. tetap laba gitu ya. Tetap laba Iya. ya. Ya, sebetulnya kita salah satu bukti nyatanya dengan kita menerapkan tadi pengelolaan risiko, ya. Ini bendungan Juanda ini dibangun 1957, diresmikan 1967. 1967 Artinya 1967 itu sudah mulai sudah dioperasikan. mulai dioperasikan. Bendungan berikut dengan PLTA-nya. Ya, PLTA-nya. PLTA-nya. Nah, sekarang sampai dengan 55 tahun nih masuk hari baktinya 55 Bendungan Insinyur tahun. Juanda yang dikelola oleh Jasa Tirta II dan masih berfungsi beroperasi dengan Dengan baik. Iya. Artinya ini di manage Disitulah dengan manajemen risiko berperan ya, Bang. berperan Ya. sesuai dengan tadi kan Tujuannya. ada pengendalian melalui mitigasi dengan mengacu pada standar operasi prosedur yang Ya, ada. SOP yang ada. SOP yang ada. Baik. Gitu mungkin ya Adik Nina ya. Ya, sangat menarik sekali memang topik manajemen risiko ini ya. Sebenarnya masih kalau kita gali lagi sebenarnya masih banyak sekali Mbak, ya. apa Dek Mena nih, aduh, sebetulnya banyak yang bisa kita diskusikan, tapi mungkin next session ya. Next session atau di sesi yang berbeda mungkin. Sesi yang berbeda, Sesi yang berbeda. Iya. Dengan spot-spot yang lebih menarik juga. Oke. Ya. Banyak sebenarnya ya spot yang Iya, spot. bisa dikunjungi di Iya, salah satunya Morning GVR Glory ini. belum kita explore nih. Morning Glory atau bendung di lapangan. Ada salah satu bendung di samping bendungan Insinyur Haji Juanda. Ini ada salah satu bendungan peninggalan Belanda. Bendungan peninggalan Belanda. Ya, dan ini masih berfungsi dan beroperasi dengan baik loh. Dibangun kalau nggak salah itu 1908 ya. 1908. 1908 kalau nggak salah ya. Itu namanya Bendungan Walahar. Waduh. Bendung Walahar. Di Karawang Bendungan ya? Di Walahar, Karawang. Karawang. Di Karawang. Dan ini menjadi heritage-nya juga. Menjadi heritage. Icon ya. Icon. Di Dari- samping Bendungan Juanda ini adalah heritage ya, peninggalan zaman Bung Karno kan kita tahu ya. Founding father kita sudah berpikir sampai Visinya ya, visinya visinya sudah jauh sangat- ke depan. Moving beyond-nya itu jauh sekali gitu ya. Moving beyond ya. Moving beyond Moving ya. beyond. Ya. Nah, termasuk Belanda sehingga bisa terintegrasi antara Bendungan Juanda dengan Bendungan Walahar untuk bisa mengairi irigasi. Nah, mudah-mudahan bisa kita nanti main-main ke Bendungan Walahar juga kita. Baik. Ya kan, kita lihat heritage-nya kan gitu. ya. Spot yang sangat menarik itu. Betul. Di samping fungsinya, tapi juga sejarahnya. Dan Instagramable. Ya, Instagramable. Instagramable ya. Oke, baik. Mungkin Sobat Learners kalau masih penasaran nanti bisa bertanya langsung. Boleh Pak, ada konsultasi mungkin ya? Boleh Dan banget. pengelolaan risiko. Boleh, kami welcome Sobat Learner yang ingin sharing. Ya. Silakan datang ke divisi Rensra Manajemen Risiko dan TIK. Ataupun bisa by WhatsApp ya. Mas WhatsApp. Atau bisa ini follow IG-nya Simris ya? Wah, ada. Ya. Ada banget. juga ya? Ada. Di situ. Oke. Bukan maksud tidak ingin berlama-lama, mungkin tadi sudah banyak yang kita bahas. Semoga bermanfaat buat Sobat Learner semuanya. Tapi saya juga udah lapar sebetulnya. Oh, agak lapar, Mau nyobain oke. apa? Makanan. Kita Makanan pesan dari udah pesen lounge itu dong, ya. di Iya, tek-tek. makanan khasnya Tek-tek, Jati River oke. Valley Resort. Iya. Oke, baik Sobat Learners, mungkin kita cukupkan sesi podcast kali Tapi ini. sebelum ditutup boleh nggak? saya Sebelum kasih ditutup, silakan boleh. Pantun, boleh. pantun. pesan? Nah, gitu kan. Nah, Ada ini pantun ya, pantun. Ada pesan nih. Oh, ada sedikit. pesan. Oke, baik kita. Saya sempat catat-catat tadi apa gitu ya pesannya. Oh, pesan itu ya. Jadi risk management need to be part of the daily life of all employee, up, down, and across on organization. Nah, yang menerjemahkannya Mas Ipung lah. Oh, saya nih bagian ini ya. Makan sama Mas Mas Ipung yang Ipung, biar Sobat menerjemahkannya. Learners tahu nih. Apa nih maksudnya nih Mas Ipung? Oh, ini summary-nya ya, summary-nya. Summary-nya dalam bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, bahasa Inggris. Boleh saya ini sampaikan lagi ya? Ya, Risk management needs to be part of the daily life of all employees, up, down, and across an organization. Ya.
Artinya manajemen resiko itu dibutuhkan ya di setiap kehidupan Dan menjadi bagian kehidupan sehari-hari ya. Untuk semua karyawan, Ya. insan PJT lah. Di sini insan PJT 2. Baik elemen yang terbawah, Ya, yang sampai dengan teratas, teratas. ya, Ya. atau Lintas ya. lintas organisasi dalam hal ini mungkin lintas unit kerja. Atau stakeholder, Ya, stakeholder. lintas organization gitu ya. Seperti Nah, satu itu. lagi nih, ya satu lagi. Sebelum saya nanti nyampein pantun nih, Dewi. Oh, iya. Ada pantun Ada juga. pantunnya. Ada pantunnya nih. Ini untuk sobat learning yang memang aware, care dengan bagaimana kita mengelola risiko. Ntar saya coba sedikit bacakan Pantun. nih. Oh, bukan. 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 Nanti Mas Ipung atau Demena yang mau menerjemahkan dari filosofi ini ya. Never touch the deep of river with both the feet. Waduh. Nah, ini saya ulangi. Never touch Never test the deep the depth of river of the river with both the feet. with both the Waduh, ini feet. kuatnya dari siapa nih? Aduh. Dahsyat nih kayaknya nih Pak Bang Saya Rajab coba nih. tadi apa? Kuat dari Warren Buffett nih. Oh. Oke, jadi jangan mengetes kedalaman air pakai dua kaki gitu ya Pak. Iya. Kalau menerjemahkan sih ya mungkin itu ya terjemahan secara harfiah seperti itu. Cuman ada makna tersendiri. Silakan Mas Ipung. Hah? Ini the depth of a river nih hampir sama dengan berhubungan dengan PJT 2 nih. River ini kan river ya. sungai, Citarum itu. Jadi ya, kita jangan mengetes kedalaman sebuah sungai gitu ya dengan menggunakan kedua kaki Kedua kita kaki gitu. kita. Artinya apa filosofi yang disampaikan oleh Warren Buffett ini Warren Buffett. ya. Jadi kita jangan sekali-kali mencoba ya dalam hal yang tidak kita pahami gitu ya. Artinya kita perlu mengenal, Iya, kita kita perlu mengetahui. Metodenya Kita perlu- juga. Betul. Kita perlu Tekniknya mengidentifikasi juga. Iya. dulu. Kalau di saluran ya, saluran induk di STB, di saluran Tarum Timur, saluran Tarum Utara ya. Emang kalau di atas permukaan itu airnya tenang ya. Tapi sebenarnya kalau sampai ke dalam itu sebenarnya arusnya sangat deras seperti itu. Ini mungkin analoginya seperti itu, analogi sederhananya. Jadi dalam kesimpulannya ya, jangan melakukan hal-hal ya yang di luar batas kemampuan kita lah seperti Atau itu. yang tidak kita ketahui. Yang tidak kita ketahui. Ya. Oke. Kalau Karena tadi, karena akan ada risiko di situ. ada risiko. Seperti itu. Nah, ini sedikit pantun nih. Pantun. Demena Jadi nih. tadi kalau summary-nya dari Bang Rajab dan Mas Ipung dalam bahasa Inggris, kalau saya sih cukup satu kata. Ay, Mantul. Oh, mantul. Mantul. boleh saya kasih pantun ke Boleh, sobat learning? silakan, berpantun. Oke. Ini pantunnya kebetulan kan kita tadi habis ngopi. Habis ya. ngopi ya, habis ngopi. Cuman syukurnya saya nggak merokok. Oh, tidak merokok ya. Merokok saya. Jadi sedikit ya, nggak apa-apa Iya. Mas Ipung ya. Tapi bilang cakep tapi. Oh, Oke, ya, cakep. bilang cakep. Gitu. Habis minum kopi, janganlah kau merokok. Cakep. Tidak mungkin tercapai KPI tanpa kau kelola resiko. Cakep. Jempol 2. Oke. Jempol dua ya, baik. Luar biasa sekali topik podcast kali ini. Terima kasih kepada Bang Rajab dan Mas Ipung yang sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Semoga yang disampaikan pada podcast kali ini bisa bermanfaat bagi sobat learner semua. Dan jangan cepat puas. Terus belajar, terus improvement ya. Dan mungkin kita tutup bersama. Ya. Ada pantun lagi mungkin, Hah? Mas Ipung? Saya dengan senang hati diundang Dek Mena untuk bisa, Oh, saya Ya. yang sangat terhormat Ya. sekali. jadi with my pleasure ya, you're Ya. welcome, thanks ya. Dan kepada sobat learning ya yang mengikuti atau menonton acara podcast ini, jangan lupa di subscribe. Nah, di subscribe,
like, komen di WRE. YouTube channel WRE Learning Center, dan bisa follow juga IG-nya di WRE Learning Center. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Salam Jatiluhur. Salam Salam jatuh. Let's Talk Podcast WRE Learning Center PJT 2. Manage your risk. Oke, bye. Let's talk. Transform your mind, transform your life.